Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kali ini dengan judul Pertumbuhan dan Pola Pertumbuhan dan Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Mulyati MPD. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri Imam Zikri sebagai moderator. Yang kedua yaitu ada Novia Mardatila sebagai pemateri pertama. Yang ketiga yaitu ada Sonia Elizabethia Sani sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu ada Afifah Putrianda sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai dalam diskusi kali ini. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Mardatila, NIM 19010026, akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel. Proses ini terjadi secara tidak bolak-balik atau irreversible. Perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses menuju keadaan yang lebih dewasa. Proses ini berjalan sendiri-sendiri, tetapi proses ini tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan beriringan. Diawali dengan pertumbuhan, lalu dilanjutkan dengan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam antara lain yaitu yang bersifat genetik, yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Sedangkan faktor luar adalah lingkungan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya pada tahap primer. Fase perkecambahan di atas akan diikuti oleh pertumbuhan 3 sistem jaringan yang terletak di akar dan batang. Pada fase ini, tumbuhan akan membentuk akar, batang, dan daun. Selanjutnya yang keempat, ada pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasa disebut kuncup. Di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil atau primordia memiliki jarak sangat pendek. Karena jarak internodus atau antarruas sangat pendek, pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel terjadi di dalam internodus. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi setelah meristem primer membentuk jaringan permanen. Pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil, yaitu pembentukan kambium yang terbentuk dari kolenkim dan parenkim. Selanjutnya yang B, yaitu pola pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 aspek yang dikaji dalam proses perkembangan dan pertumbuhan, yaitu aspek morfologi dan aspek anatomi, aspek fisiologi dan kimia. Pada aspek morfologi dan anatomi yang dikaji adalah perubahan yang terjadi, yang terlihat selama proses perkembangan tumbuhan. Perkembangan tidak terlepas dari proses fisiologi dan biokimia yang sangat menentukan perubahan morfologi suatu organisme. Yang ketiga, ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tingkat seluler, yang terbagi atas beberapa. Yang pertama, tahap awal pertumbuhan. Bagian-bagian biji pertumbuhan pada sebuah biji dimulai saat proses fisika, kimia, dan biologi berlangsung. Pertama biji melakukan imbibisi atau penyerapan air hingga ukuran biji semakin bertambah dan menjadi lunak. Saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga terjadi berbagai reaksi kimia. Kerja enzim ini yakni mengaktifkan metabolisme di dalam biji dan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Yang kedua, tahap perkecambahan. Tahap
perkecambahan ialah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plantula akan... Sekian hasil penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi yaitu tentang reproduksi vegetatif dan generatif. 1. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif atau dikenal dengan tak kawin merupakan reproduksi yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan, disebut dengan benang sari, dan betina disebut dengan putik. Reproduksi vegetatif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama A yaitu vegetatif alam. Reproduksi vegetatif alam pada tumbuhan antara lain: 1. Tunas, contohnya adalah pisang, tebu, pohon pinang, dan bambu. Yang kedua yaitu spora, lumut, dan tumbuhan paku. 3. Yaitu tunas advertif, contohnya cucur bebek. 4. Yaitu geragi atau stalon, contohnya adalah pegangan, stroberi, dan semanggi. Yang kelima yaitu rizoma atau rimpang, contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas. Yang keenam yaitu umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar. Ketujuh yaitu umbi lapis, contohnya bawang-bawangan dan bunga tulip. B. Reproduksi vegetatif buatan. Ada beberapa cara vegetatif buatan, yakni pertama yaitu dengan stek, contohnya yaitu melati, ketela pohon. Kedua yaitu dengan mencangkok, contohnya jeruk, jambu biji, dan mangga. Yang ketiga yaitu dengan merunduk, contohnya lamanda. Keempat yaitu dengan menempel memakai tunas, contohnya jeruk siam dengan jeruk keprok. Kelima yaitu dengan menyambung, yaitu menyambungkan batang pokok agar kuat dengan batang tanaman lain sejenis. 6 yaitu dengan kultur jaringan, memperbanyak tanaman dengan mengupayakan sel meristem klorofil menjadi calon individu baru. 2. Reproduksi generatif, di mana merupakan reproduksi yang dilakukan tumbuhan dengan melibatkan peleburan antara dua sel gamet dari jantan, kan disebut dengan benang sari, dan betina disebut dengan putik. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyeburan dan persairan. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yakni berupa stobulus pada tumbuhan biji yang terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. Sementara gamet betina, ovum dihasilkan oleh alat yang berkembang biakan betina disebut putik. Tumbuhan yang dilakukan reproduksi secara generatif biasanya melakukan perkawinan pada bagian bunga. Keuntungan reproduksi secara vegetatif dan generatif. Keuntungan 1. Keuntungan reproduksi vegetatif. A. Lebih cepat berbuah daripada tanaman dan biji. B. Tumbuhan dapat dikembang biakan tanpa menunggu perbuahan terlebih dahulu. C. Dapat menghasilkan tanaman baru yang seragam, yang memiliki sifat sama dengan induknya. D. Dapat mengembangbiakkan dan melestarikan tumbuhan walaupun tidak menghasilkan buah biji, contohnya pisang dan nanas. 2. Keuntungan reproduksi generatif. A. Tanaman yang ditanam dari biji akan tumbuh lebih kuat dan lebih kokoh. B. Keturunan yang dihasilkan karakter atau sifatnya lebih bervariasi. C. Tanaman yang dihasilkan mempunyai perakaran yang lebih kuat. D. Umumnya berumur lebih lama dibandingkan tanaman dengan reproduksi vegetatif. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. 1. Faktor luar atau lingkungan, contohnya makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. 2. Faktor dalam, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan, sedangkan
Hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dan tumbuh. Langsung saja saya menyambung materi saya, yaitu tentang morfogenesis. Menurut Strasburger 1978, morfogenesis ini adalah suatu proses pembentukan organisme yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu endogen, dan faktor eksternal, yaitu eksogen. Nah, menurut He 1982, yaitu morfogenesis ini adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan bentuk diferensiasi suatu organisme. H, yaitu fenalisiasi. Fenalisiasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu venus, yang berarti musim semi. Adalah suatu induksi pada proses pembungaan tanaman dengan cara memberikan paparan dingin berkepanjangan atau dengan cara artifisial yang setara. Setelah fenalisiasi, tanaman akan mampu untuk berhubungan, namun tanaman mungkin membutuhkan seasonal cues tambahan atau membutuhkan waktu beberapa minggu atau tumbuhan hingga akhir berbunga. Fenalisiasi juga terkadang digunakan untuk menuju pada suatu tanaman herbal, tanaman kayu yang membutuhkan dominasi suhu dingin untuk memproduksi tanaman dan daun baru. I, yaitu dominasi biji. Dominasi biji ini merupakan alat suatu perkembangan tumbuhan secara generatif sebagai alat perkembangbiakan. Biji dari beberapa jenis tumbuhan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, pertumbuhan suatu tanaman dimulai dari perkecambahan. Perkecambahan ini dipengaruhi oleh kondisi biji dan lingkungan sekitar. Dominasi ini merupakan salah satu keadaan berhenti tumbuhan yang dialami oleh organisme hidup atau bagian sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dominasi ini timbul akibat dari suatu reaksi keadaan fisika atau lingkungan tertentu. Pemicu dominasi dapat bersifat mekanis atau dari proses fisik dan kimiawi. Penyebab terjadinya dominasi ini adalah rendahnya atau tidak ada proses imbibisis air, proses tekanan atau hambatan. Rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan serta rendahnya proses metabolisme cadangan makanan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, sebelum dikecambah biji atau benih perlu dipertahankan dominasinya terlebih dahulu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dominasi ini timbul akibat dari suatu reaksi keadaan fisika atau lingkungan tertentu. Pemicu dominasi dapat bersifat mekanis atau dari proses fisik dan kimiawi. Penyebab terjadinya dominasi ini adalah rendahnya atau tidak ada proses imbibisis air, proses tekanan atau hambatan. Rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan serta rendahnya proses metabolisme cadangan makanan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, sebelum dikecambah biji atau benih perlu dipertahankan dominasinya terlebih dahulu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah. Saya memohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.